Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 8A dan kelas 8B? Salam sejahtera saya ucapkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak, kembali kita bertemu dalam pelajaran seni budaya. Pada hari ini kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Setiap kita membaca sebuah buku, majalah, novel, dan cerita-cerita sejenisnya, kita sering menemukan gambar yang menyertai cerita tersebut. Gambar ini disebut dengan gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Berikut alur pembelajaran yang akan kita bahas dalam materi menggambar ilustrasi. Kita akan membahas apa itu menggambar ilustrasi. Kemudian saya ingin kalian untuk mempelajari, untuk memahami konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Kita juga akan membahas alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi. Kemudian kita akan mempelajari teknik-teknik dalam menggambar ilustrasi. Kita masuk pada pengertian dan konsep dasar menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi tersebut adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperjelas cerita atau narasi. Sedangkan fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami sebuah narasi. Objek gambar dalam gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau digabung dari berbagai macam objek yang berbeda. Jadi bisa menggambar manusia sendiri atau manusia dengan hewan, atau juga ada hewan dengan tumbuhan. Atau bisa ketiga-tiganya. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat diberi warna atau hitam putih saja ya. Untuk pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan teknologi digital. Nanti kita akan bahas tentang cara manual juga cara digital ya dalam menggambar ilustrasi. Di sini ada contoh gambar dalam bentuk manusia, dalam bentuk tumbuhan, dan dalam bentuk hewan. Hanya saja di sini ada gabungan ya. Jadi ada hewan juga ada tumbuhan. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Yang kedua ada kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita humor dan bersifat menghibur. Di Indonesia, kita memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk, Rek. Kartun juga sama ya, dapat dilihat dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Ketiga ada komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Jadi dari gambar yang satu menuju gambarnya itu berkesinambungan. Rangkaian ceritanya bersambung gitu ya, saling terkait. Yang keempat ada ilustrasi karya sastra.
Ilustrasi karya sastra bisa berupa cerita pendek, puisi, dan sajak, akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Yang kelima, vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Seperti ini ya contohnya. Teknik menggambar ilustrasi, alat dan bahannya. Kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi teknik manual dulu ya. Dalam teknik manual ada dua macam yang dipergunakan, yaitu teknik kering dan teknik basah. Untuk teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang dua dimensi kertas gambar. Kemudian dibentuk sketsa. Selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Alat dan bahan dalam teknik kering yaitu pensil, pulpen, bisa dengan arang, bisa dengan krayon. Untuk teknik basah digunakan cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Tahapan dalam menggambar ilustrasi dengan teknik manual adalah berikut. A. Menentukan tema atau ide gambar berdasarkan cerita. B. Menentukan jenis gambar ilustrasi. C. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. D. Menggambar sketsa global berdasarkan cerita. E. Mengarsir, mewarnai pada objek gambar sesuai karakter. Menggambar ilustrasi teknik digital. Nah, ini teknik kedua ya, setelah teknik manual, kita bahas teknik digital. Ilustrasi digital merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara mengeksplorasikan kemampuan kreatif pada program komputer untuk membuat seni visual berupa ilustrasi making atau ilustrasi editing. Making membuat, editing mengedit ya. Ada dua macam gambar yang dapat dihasilkan melalui proses digital, yaitu ada gambar vektor, juga ada gambar bitmap. Apa itu gambar vektor? Gambar bitmap, kalian bisa baca di LKS ya. Aplikasi komputer yang bisa digunakan dalam menggambar ilustrasi digital seperti Corel Photo, Photoshop, Corel Draw, dan lain-lainnya. Berikut prosedur pembuatan gambar secara digital. Yang pertama, kita harus membuat sketsa. Yang kedua, menampilkan sketsa pada komputer. Yang ketiga, menggambar digital dengan Corel Draw. Yang keempat, mewarnai ilustrasi. Yang kelima, membuat detail ilustrasi. Pelajaran kita untuk menggambar ilustrasi cukup sekian. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Lihat di buku LKS halaman 13. Kalian kerjakan halaman 13 pilihan ganda sampai halaman 16. Di halaman 15 itu masih ada esai. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab dan ada 25 pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Kerjakan saja di buku LKS-nya ya. Nanti kumpulkan buku LKS-nya ke sekolah. Jadi kerjakan di LKS-nya. Oke, kumpulkan di sekolah. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Kembali saya ucapkan semoga kita selalu sehat. Semoga kita bisa bertemu tatap muka di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.